Jadi mau kemana? Mau mudik. Kenapa? Di sono dulu ada mantan. Wah, padahal bukan asli mantan, artinya bukannya istri, tapi mau pacaran. Diperintahkan untuk tidak seorang diri. Pergi jauh sendirian, jangan. Kalau kita bisa sama istri, sama anak, atau sama sahabat, jangan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Firman Al-Muti dalam podcast Nurul Fajri, Spam Sapa Jamaah. Nah, sahabat Nurul Fajri, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang juga sangat menarik dan unik yang selalu setiap di akhir bulan suci Ramadan semua orang yang terutama punya kampung halaman itu melakukan yang namanya mudik. Ya, bagaimana sebenarnya dalam pandangan Islam mudik atau tradisi ini apakah termasuk ibadah atau ini tradisi? Nah, kita akan bahas ini dengan guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Kita akan mengupas lebih dalam tentang fenomena mudik ini karena kita tahu sekali masyarakat kita ini di Jakarta khususnya banyak sekali masyarakat perantau. Maka itu seringkali di akhir-akhir mau mendekati Idul Fitri mereka melakukan tradisi ataupun kebiasaan mereka untuk pulang kampung. Nah, kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih mudik itu dalam pandangan Islam. Langsung kita sapa bersama guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah, Bib. Ini tidak terasa, Bib, waktu hampir mendekati finish Ramadan. Nah, kita akan bahas, Bib, sesuatu juga yang sangat menarik untuk kita obrolkan gitu, Bib ya. Karena yang namanya mudik, Bib, ini sebenarnya masyarakat kita ini udah menjadi sesuatu yang harus, Bib. Apalagi bagi seorang perantau yang sudah lama di kota besar, kemudian mungkin mereka ada momentum Idul Fitri, dia harus mudik, istilah kata ya orang kita nih mudik atau pulang kampung. Nah, sebenarnya Bib, dalam pandangan Islam ini mudik ini termasuk ibadah atau tradisi? Ya. Bagaimana Bib, sebenarnya dalam pandangan Islam? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang Indonesia ini termasuk yang banyak sekali budaya-budaya. Jadi mudik ini bisa kita katakan sudah menjadi budaya. Betul. Nah, sudah menjadi budaya Indonesia. Sebenarnya kalau kita bicara mudik bukan hanya Indonesia, tapi beberapa negara pun mereka yang punya orang yang merantau di dalam mencari rezeki. Ketika hari Id, mereka itu biasa kembali juga. Pulang kampung juga. Pulang kampung. Ya, mereka sebut mungkin beda lain, tapi kita nyebutnya mudik gitu kan. Mudik. Ya, perantau-perantau ini yang mudik. Karena mereka merasa masih punya orang tua, keluarga di kampung asal kelahirannya, mereka kembali. Dan memang tradisi mudik ini akan terjadi terus selama masih ada perantau-perantau itu. Nah, ketika orang itu tidak ada yang merantau, maka tidak ada mudik lagi. Nah, jadi ini terjadi karena ada perantau, terutama bukan hanya di Jakarta, tapi terbanyak memang di Jakarta. Kita tahu kan penduduk Jakarta, masya Allah ya. Kalau Lebaran itu kan sepi. Kenapa? Kosong. Orang pada pulang, pada mudik. Jadi ternyata penduduk aslinya nggak sebanyak yang kita lihat keseharian ini sampai mungkin 7-8 juta. Betul. Tapi kalau pas hari Lebaran mungkin nggak sampai situ. Tinggal orang Jakarta doang. Orang Jakarta doang yang nggak punya kampung, nggak mudik. Nah, ternyata memang tradisi untuk berantau mencari rezeki, mencari penghidupan itu memang di dalam Islam boleh. Bahkan kita kalau berbicara tentang Al-Quran misalkan, itu kan jelas li'ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i wassaif. Itu kan cerita tentang orang-orang Arab terutama Quraisy. Mereka suka mengadakan perjalanan untuk mencari rizki. Nah, tapi mereka memang tidak berlama-lama ya, sebulan 2 bulan balik. Itu ada mengadakan perjalanan dagang, mencari penghidupan, itu sudah biasa. Begitu juga di dalam surat Al-An'am misalkan ya di ayat 11, Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Qul siru fil ard.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siru fil ard. Jelajahilah bumi ini. Disuruh kita untuk apa? Pergi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah itu ada. Atau mungkin kalau kita baca surat Al-Jumu'ah misalkan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kan disuruh kita menyebar. Berarti di situ disuruh kita untuk merantau. Dan kita lihat semua para nabi itu keluar dari kampungnya. Ada yang dagang balik lagi, ada yang pindah. Menetap di satu wilayah. Dari tempat kelahirannya pindah. Seperti siapa? Nabi Adam. Iya. Diciptakan di mana? Di surga. Turun dia ke bumi. Ya, artinya pindah dari kampung halaman. Saya meninggal baru masuk balik lagi. Istilahnya kan keluar. Siapa? Nabi Nuh pindah. Setelah banjir dia kan pindah. Nabi Ibrahim pindah, aslinya dari Irak. Kemudian di Raja Namrud itu kan setelah dibakar selamat lalu dia pergi ke Babilonia itu dari cerita sampai ke Baitul Maqdis balik, berhenti ke Syam, kemudian balik ke Baitul Maqdis, artinya keluar semua. Nabi Isa pindah juga hijrah sampai naik ke langit. Nah, itu kan keluar semua, keluar kampung. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahirnya di Mekah, pindah ke Madinah. Jadi berpindah itu disebut merantau ya, merantau entah merantau balik lagi dalam waktu singkat atau pindah sama sekali. Nah, artinya keluar. Makanya para ulama pun begitu. Tidak ada ulama yang mungkin bukan tidak ada, sulit untuk kita dapati ulama yang tidak keluar dari kotanya untuk mencari ilmu. Semua mereka itu dulunya bertebaran ya di berbagai daerah. Nah, mereka datang misalkan seperti apa Imam Syafi'i, lahir Palestina tapi belajar di Mekah, belajar di Suku Hudail di Mekah, kemudian ke Madinah, belajar dengan Imam Malik, kemudian ke Yaman, kemudian ke Irak, kemudian Syam, ke Kufah, Basra, sampai meninggal di Mesir. Artinya keliling semua para imam. Kecuali Imam Malik katanya. Imam Malik hanya dia lahir Madinah, meninggal di Madinah, dan dia memang imam Darul Hijrah kan, dari itu Imam Malik. Semua para ulama begitu. Dan Imam Syafi'i sendiri sampai mengatakan begini, tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Kata dia, tagharrab anil autan, mengasingkanlah kamu dari negeri kelahiranmu. Lihat, fi talabil ula, dalam rangka mencari kemuliaan. Jadi kalau mau cari kemuliaan, pergi jauh, merantau. Wasafir, dan safarlah kamu, mengadakan perjalanan jauh. Fafil asfari khamsu fawaidi. Karena orang yang mengadakan perjalanan ada 5 faedah. Apa itu? Kata beliau, tafarruju hammin. Orang yang suka safar itu tafarruju hammin, menghilangkan dari kegundahan hati. Orang yang gundah kadang-kadang kalau pergi jauh itu terhibur. Tenang ya. Yang suntuk-suntuk itu. Nabi Muhammad kan waktu sedih meninggalnya Sayyidah Khadijah, meninggalnya pamannya. Lalu di mana? Isra Mi'raj. Itu kan Isra Mi'raj kan sebelum meninggalnya, waktu kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafarruju ham, itu mengangkat kegundahan hati. Waqtisabu ma'isyatin, kata beliau, bisa menghasilkan rezeki. Cari rezeki. Kadang-kadang kita tuh kalau kita gede di kampung, kerja di kampung, kadang-kadang rezeki kurang. Ketika kita pindah di kampung orang, ternyata kita dapat rezeki banyak. Banyak orang-orang sukses di Jakarta bukan asli Jakarta. Betul. Dari Sumatera, dari Kalimantan, di mana aja menyebar. Dan itulah kadang-kadang rezeki dibuka dengan merantau. Makanya tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun. Kalau kamu musafir kau dapat ilmu. Makanya orang-orang yang belajar itu banyak keluar negeri, banyak itu dapat ilmu banyak dengan safar. Pengalaman ya. Ilmu wa adab, dan dapat adab. Kadang-kadang kalau orang yang nggak pernah keluar di kampungnya sendiri terus begitu, adabnya kurang karena dia tidak pernah bergaul dengan orang lain. Dia hanya di lingkungan aja sendiri. Kalau kata sekarang orang katak dalam tempurung. Iya, betul. Sombongnya karena dia nggak pernah lihat dunia. Nggak pernah lihat dunia luar. Tapi kalau kita mau belajar, kita di kampung alim, pas kita keluar, ternyata banyak yang lebih alim. Akhirnya kita jadi tawadhu, jangan nggak pantas. Makanya orang bilang kalau yang nggak pernah keluar seperti katak dalam tempurung, karena dia merasa paling hebat, paling kaya, karena nggak pernah keluar. Coba keluar,
lemes dia ngeliat, nah itu banyak yang lebih kaya dari saya. Ternyata Lebih banyak, lebih dari alim. Lebih, itu dia, adab. Dengan safar tuh, dengan musafir, bisa menimbulkan adab. Ya, dikatakan tadi. Dan yang kelima, apa dikatakan? Wasuhbatu majidi. Dan kau akan dapat teman yang bagus. Karena kata para ulama, orang itu tidak diketahui ketika sudah mengadakan perjalanan jauh bareng, baru kita tahu sifat aslinya. Oh begini, kalau masih belum safar kadang nggak ketahuan. Tapi ketika mengadakan perjalanan, aslinya kelihatan dah. Ada yang sifat ego, mementingkan diri sendiri, itu mulai kelihatan. Makanya kata beliau, tagharrab anil autani fi talabil ula, wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi, tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Ini 5 Syafi'i. Nah, dalam kitab diwannya. Nah, ini menunjukkan musafir itu bagus, pergi jauh itu bagus. Itu ada banyak hikmah lah di dalam itu. Berarti boleh katakan ini tradisi itu juga memang dianjurkan gitu ya? Atau ini diwajibkan atau enggak sebenarnya? Sebenarnya nggak wajib. Cuman kalau itu melakukan itu menambah wawasan, menambah ilmu, bagus. Makanya itu bagus sekali. Tapi tentunya di dalam safar sendiri, Islam juga sudah membahas tentang safar ini. Bukan hanya apa yang harus dilakukan di dalam safarnya, di dalam perjalanannya, bagaimana sikapnya, semua dijelaskan. Bahkan di dalam hukum Ramadan juga akan dibahas kan. Al-Baqarah 184, 185 itu kan. Faman kana min ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa akhiran fa huwa khairul lahu wa antasum khairan lakum kuntum ta'lamun. Nah, yang terakhir 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Disebutin lagi tuh. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi hukum dalam Ramadan dibahas tuh tentang musafir tuh. Jadi berarti safar itu kalau kita lakukan dengan sesuai aturan Quran dan hadis yang ditentukan Nabi, safar itu bukan tradisi. Jadi mudik itu bukan jadi tradisi, tapi menjadi ibadah. Jadi ibadah. Makanya kata para ulama kan orang pergi jauh itu ada 3 ya. Ada safar ibadah, perjalanan ibadah. Ada perjalanan mubah, safar mubah. Perjalanan mubah saja. Ada perjalanan maksiat. Perjalanan safar ibadah dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka umroh dan haji, dalam rangka mencari rizki untuk memberikan nafkah kepada anak istri keluarga. Itu juga safar ibadah. Safar dalam rangka ada orang tua di kampung, mau pulang mau kunjung, wah itu ibadah sekali. Atau mungkin keluarga kerabat, itu juga ibadah. Oh ternyata Ustaz, orang tua sudah nggak ada, keluarga nggak ada, tapi di kampung ada kuburan orang tuanya. Dia safar untuk ziarah ke orang tua, itu juga ibadah. Jangan dipikir Ustaz kan doa dari ini sampai, beda. Pahala berdoa untuk orang tua, ziarah ke orang tua juga beda. Nabi kan berziarah kepada ibunya ke kuburan di Madinah itu, di Abwa itu kan. Jadi ziarah itu beda. Nabi juga ziarah ke Baqi, Nabi ziarah ke Uhud. Doa juga Nabi doa. Jadi doa dengan ziarah itu beda. Jadi kalau ada orang mudik ingin kunjungan kepada orang tuanya yang hidup atau yang sudah meninggal, itu jadi ibadah nanti. Kan Nabi sudah bilang kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Kan ada perintah untuk berziarah. Itu kan berarti termasuk, apalagi masih hidup. Ada safar mubah juga, safar untuk maksiat apa tidak maksiat, safar mubah. Kalau bahasa kita, kenapa kamu mudik? Ya di kampung sih sebenarnya orang tua semua udah pada pindah, semua udah pindah di Jakarta sudah. Tapi saya mau ke sana mau lihat gunung aja. Mungkin di sini saya di Jakarta nggak lihat gunung. Suntuk kali ya. Pengen lihat gunung, pengen lihat sawah, pengen dengar suara air suara. Itu aja nikmat, itu mubah. Ya. Itu boleh-boleh saja. Mubah aja itu untuk apa? Untuk suntuk saya di Jakarta kerja terus saya mau refreshing deh. Nah, itu mubah, itu safar mubah. Nah, safar yang ketiga safar maksiat. Jadi mau kemana? Mau mudik. Kenapa? Di sono dulu ada mantan. Wah, padahal bukan asli mantan, artinya bukannya istri, tapi mau pacaran atau mau pergi jauh. Mudiknya itu tujuannya untuk maksiat.
itu bukannya mudik ibadah, itu mudik maksiat itu. Maksiat itu ya. Jadi mudik itu nggak bisa dihukumi sebagai ibadah, nggak bisa dihukumi sebagai maksiat, tergantung daripada apa tujuan antum mudik nih itu. Berarti Bib secara bahasa nih Bib ya, kalau boleh kita artikan itu sebenarnya mudik itu ini kan istilah yang selalu dikaitkan dengan Ramadan ya. Atau menjelang Idul Fitri. Sebenarnya mudik itu bisa kata lain juga sebenarnya melakukan sebuah perjalanan dari satu tempat asal dia kepada suatu tempat. Bisa dalam jangka waktu lama atau sebentar tadi yang sudah katakan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara konteks mudik nih Bib, atau sekarang ini kan sudah dikatakan bisa jadi tradisi kebanyakan orang nih Bib. Ini kan sampai orang itu benar-benar memperjuangkannya, Bib. Mempersiapkannya lah untuk sebuah mudik nih, pulang kampung. Ini bagaimana Bib dengan misalkan nih masalah sholatnya, masalah misalkan puasanya ketika orang mudik ini bagaimana? Kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh seorang pemudik supaya perjalanannya ini tetap memiliki nilai, gitu Bib. Jangan sampai mudik boleh, tapi sholat dibablas semua Bib. Ini juga nggak baik tentunya Bib ya. Nah ini gimana Bib kira-kira pandangan Bib? Iya tentunya safar atau mudik itu akan bernilai ibadah ketika mengikuti aturan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, itu akan jadi ibadah. Tapi kalau nggak ngikutin aturan, ya tentunya bukan jadi ibadah, malah menjadi maksiat. Nah ini tentunya apa itu aturannya jelas ya kalau kita baca tentang bagaimana adab Rasulullah SAW di dalam perjalanan itu kan jelas. Yang pertama, jangan mentelantarkan ibadah yang wajib. Seperti sholat 5 waktu itu jangan sampai ditinggal. Nah kalau dia safar mudik tapi dia nggak sholat, nah ini menjadi safar maksiat nanti. Jadi dosa malah. Dosa. Kalau bahasa gitu nggak, niatnya mau ziarah ke orang tua tapi di perjalanan nggak sholat. Safarnya ibadah tapi isinya jadi apa? Maksiat. Kan dalam Al-Quran tadi disebutkannya surat Al-Jumu'ah kan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu usai mendirikan sholat, menyebarlah di atas muka bumi. Berarti di dalam mengadakan perjalanan tetap sholat itu diutamakan. Makanya kan disebut kalau kamu usai mendirikan sholat, menyebarlah. Itu juga surat Al-An'am tadi ayat 11 kan, kul siru fil ardi fanduru atau thummanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kul siru fil ard, menyebarlah kamu di atas muka bumi. Thummanduru, coba kamu perhatikan bagaimana akibat orang yang mendustakan agama Allah. Nah, berarti jangan sampai kita termasuk yang mendustakan. Jadi jaga ibadah ini. Dan alhamdulillah kok dalam Islam kan dikasih keringanan kan? Dikasih keringanan. Yang sholat tadinya 4 bisa jadi 2. Yang tadinya di waktu masing-masing, diperbolehkan untuk dia apa? Gabung. Di jamak. Di jamak kosor lagi. Nggak usah mikirin yang sunnah, tinggalin. Gobliyah ba'diyah nggak usah. Karena kita sudah apa? Menjamak dan mengkosor. Jamak takdim lebih afdol, jamak takhir boleh. Duhur 2, asar 2. Yaitu iqamah. Setelah itu tidak ada gobliyah, tidak ada ba'diyah, kan enteng. Berhenti lagi nanti masuk waktu maghrib. Maghrib, isya, jamak takdim kosor atau jamak takhir kosor. 3, 2. Selesai. Nggak ada gobliyah, nggak ada ba'diyah. Kan enak. Artinya ringan gitu. Justru dikasih keringanan itu biar kita tidak meninggalkannya. Dan kan kita sering dengar tuh hadis dari Abu Hurairah. Dikatakan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 orang kalau berdoa itu tidak akan ditolak oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Itu dikatakan doa kalau 3 orang kalau berdoa gubul langsung. Siapa itu? Yang pertama diantaranya itu dakwatul musafir. Orang sedang perjalanan. Doa yang sedang sayang banget, udah dikasih sama Allah kalau doa aku terima, malah dia nggak sholat, dia malah tidak ibadah. Nah itu sayang.
itu malah istilahnya nilai yang lebih utama malah ditinggalkan. Ini dakwatul musafir itu adalah salah satu doa yang tidak akan ditolak. Justru kalau lagi musafir, tekunin justru sholat, doa. Justru doa itu yang mustajab itu. Bahkan sampai dikatakan la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalam 3 orang yang kalau berdoa itu akan dikabulkan. Jadi ketika dia safar, dia meninggalkan kewajiban, maka kerugian yang luar biasa. Dan safari tadi malah nggak dapat faedah, pahala, malah menjadi rugi. Malah jadi dosa. Mestinya kan tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin ilmun wa adabun wa suhbatu majidi, hilang. Wa suhbatu majidi nggak dapat. Ya. Baik, Bib. Tentunya bagi teman-teman yang akan melaksanakan mudik harus memperhatikan juga hal-hal yang penting di dalam menjaga ibadah kita. Karena mudik memang diniatkan untuk ibadah, sah-sah saja. Tetapi jangan meninggalkan juga kewajiban-kewajiban di dalam ibadah, supaya nilai perjalanan ibadahnya mendapatkan keberkahan tentunya ya. Nah, Bib, ini juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana sebenarnya kita harus menjaga adab-adab dalam mudik nih, Bib. Ya seperti tadi mungkin niatnya baik nih, mau berkunjung, pulang ke rumah orang tua, ingin menyenangkan gitu ya. Tapi gimana kalau dalam perjalanan ini mereka melakukan banyak sekali apa tadi yang dikatakan hal-hal yang nggak bagus ya? Hal-hal yang nggak baik gitu, Bib. Ini apakah nilai mudiknya jadi bermanfaat atau mengandung pahala atau enggak tuh, Bib? Iya. Makanya di dalam mudik harus diperhatikan beberapa adab ya. Yang pertama, niat. Niatkan mau ngapain kamu mudik. Niat silaturahim ke orang tua, niat ingin keluarga, niat itu dulu. Kan sudah sering kita dengar innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niat dulu. Jadi segala sesuatu itu, bahkan begini, yang mubah saja kalau kita niatnya baik jadi ibadah. Ya, saya minum kan mubah. Ketika tidak puasa ya, minum mubah. Tapi ketika saya minum niat untuk baca Quran jadi ibadah. Begitu juga ya. Kalau kita niatnya salah, minum mau mencaci maki orang, biar seger nyaci maki orang, dosa. Nah, minumnya biasa, tapi niatnya jadi masalah. Jadi hati-hati di dalam bab niat. Jadi saat sebelum kita berangkat, niat dulu. Apa niatnya? Nah ini berdasarkan hadis Umar Ibn Khattab, Bukhari Muslim ya, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah di hadis itu lanjutan gitu. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin fa yankiha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Tuh, siapa yang niat hijrahnya ingin dapat pahala dari Allah dan Rasul, dapat pahala. Tapi siapa yang hijrahnya karena pengen nikah, pengen urusan perempuan, ya dapat apa yang diniatkan, dosa. Nah ini tentunya harus pertama niat. Jadi perhatian ya. Ya, yang kedua, waktu keluar dari rumah itu mencari ridhonya Allah. Jadi niat untuk silaturahim. Yang kedua, keluar mencari ridhonya Allah dan mulai itu yang bagus. Saya mau keluar ini, misalkan saya pengen siapin recehan nanti di jalan, saya pengen apa? Sedekah. Jadi keluar itu sudah ada, bukan hanya niat, tapi sudah dipersiapkan untuk mencari ridhonya Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalam sanadnya itu ada Abdurrahman bin Ziyad, ada yang bilang dhaif. Tapi juga dikuatkan oleh Imam Haythami. Sebagian ulama menghasankan hadis ini. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ma min kharijin yakhruju min baitihi illa biyadihi rayatani. Kata ma min kharijin, tidak ada orang yang keluar dari rumah kecuali di tangannya ada 2 bendera. 2 bendera? Ada 2 bendera. Rayatun biyadi malakin wa rayatun biyadi syaitan. Satu rayah, satu bendera di tangannya malaikat, satu bendera di tangannya syaitan. Faman kharaja, siapa yang keluar lima yuhibbullah wa yarda, dengan yang niat untuk mendapatkan keridhaan dengan melakukan hal-hal yang diridhai Allah.
Jadi dia keluar sudah disiapkan uang atau dikasih apa untuk bisa bersedekah di jalan Allah dengan sesuatu yang disukai Allah, maka ittaba'ahu al-malak. Maka dia diikuti oleh malaikat biroyatihi dengan membawa royah, membawa bendera. Walam yazal tahta royatil malak hatta yarji'a ila baitih. Malaikat akan mengawal orang itu sampai dia pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena keluar rumahnya udah berniat nih, disiapin saya pengen bawa hadiah untuk fulan. Jadi dia bukan hanya niat, tapi memang sudah mempersiapkan amal-amalan yang mendapatkan ridho dari Allah. Maka selama dia keluar sampai pulangnya dikawal sama malaikat. Tapi sebaliknya, siapa yang keluar dikatakan siapa yang keluar untuk melakukan bima yaskhatu rabb, yang membuat Allah marah, Allah tidak suka. Dia keluar sudah mempersiapkan perkara-perkara yang tidak disukai Allah. Dia keluar pengen mempersiapkan sesuatu yang buruk untuk menyakiti fulan, Jadi keluar itu dengan sesuatu yang tidak disukai Allah. Maka ittaba'ahu syaitan birayatih. Orang itu akan dikawal oleh syaitan dengan membawa benderanya. Falam yazal tahta rayati syaitan hatta yarji'a ila baitih. Orang itu akan terus dikawal oleh syaitan sampai kembalinya harus ditemuin sama syaitan. Berarti selain kita niat bagus, mau mudiknya, yang kedua, kalau bisa persiapkan hal-hal yang membuat Allah ridho. Saya pengen kalau ada rezeki dikit siapin lah untuk hadiah di sana, sedekah di jalan atau di kampung. Artinya sesuatu yang baik-baik itu akan menyebabkan kita dikawal malaikat itu. Didampingi malaikat. Tapi kalau kita melakukan hal sebaliknya, maksiat ini akan menjadi setan yang awal. Iya. Bawa petasan mau ngapain, ngagetin di tol, orang dilempar girang dia. Bawa sajam ya, itu sesuatu para pemudik atau bikin kan ada yang orang keluar pengen nyakitin, pengen nipu orang. Itu tuh sesuatu yang menyebabkan dikawal sama syaitan. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi niat yang pertama, yang kedua di dalam persiapan untuk mengenai itu yang bisa membawa amal membawa amal supaya itu nilainya jadi adab di dalam safar. Yang ketiga, keluar itu kalau bisa sudah ada tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ya. Jelas. Jangan sampai istilah orang sekarang mau kemana Pak? Ya seenak kaki melangkah itu nggak jelas itu tujuan. Mau kemana? Gimana angin membawa? Keenak otak kemana? Di mana ban muter di mana aja? Nggak bisa. Harus jelas tujuannya. Harus punya tujuan yang pasti ya. Iya, pasti. Kalau kita nggak boleh. Kita kalau baca hadis tentang syaitan itu, waktu cerita syaitan itu kerajaannya di atas laut atau di atas air. Itu setan tidak boleh keluar sama iblis, bosnya, kecuali ada tujuan keluar. Setan aja ada tujuan, masa antum keluar nggak ada tujuan, muter-muter aja. Jadi kalau bisa jelas. Tapi kalau mengalami kebingungan, ini misalkan kita punya mertua, kita sendiri ada. Mau ke rumah mertua dulu atau ke sini dulu. Kalau di musafar jaraknya jauh. Sekarang kalau ke sini tidak ke sini. Istilahnya bagaimana nih? Kita bingung. Kecuali sudah bergilir ya, tahun kemarin ke sini nih ke sini. Terus sekarang dua-duanya minta nih, kita bingung. Maka jangan lupa istikharah. Diistikharahkan karena memang jangan diremehkan itu untuk milih tujuan itu kalau memang bingung. Itu istikharah, dua-duanya baik ya. Istikharah itu kan untuk memilih dua pilihan yang baik dua-duanya. Tapi dua-duanya nggak baik, nggak boleh istikharah. Ini dua-duanya baik nih. Misalkan ini mau nonton pesta, nggak usah pakai istikharah itu. Mau taklim, silaturahim atau dzikir, nah itu artinya dua-duanya baik. Kita bingung kan, mau ke sana dulu apa ke sini dulu nih? Istikharah. Nah setelah itu wasyawirum fil amr wa amruhum syura bainahum. Ajak istri, keluarga nih, enaknya kemana dulu nih kita? Ini kalau kita ke rumah ke sini dulu jaraknya jauh, ini macet, pertimbangannya, ajak musyawarah. Nabi itu demen tuh musyawarah dengan istrinya. Jangan dianggap walaupun istrinya nggak ngerti jalan, tapi tetap dimintai pendapat ya. Minta pendapat. Jangan kita bilang, ikut Bu. Kemana Pak? Udah nggak usah nanya. Waduh, nanya aja nggak boleh. Ini seorang pemimpin nggak boleh begitu. Memang dia punya hak. Pemimpin itu punya hak. Tetapi juga ada adab untuk mengajak bicara. Bahkan nanti kalau kita membahas tentang
hak-hak yang kita berikan kepada istri, salah satunya diajak bicara. Nah itu dalam bab itu menentukan. Nah itu adab. Terus selanjutnya adabnya, yaitu ketika kita safar diperintahkan untuk tidak seorang diri. Pergi jauh sendirian, jangan. Kalau kita bisa sama istri, sama anak, atau sama sahabat, jangan sendiri. Waktu itu ada seseorang yang datang ke Rasulullah minta izin mau pergi safar. Ditanya sama siapa? Sendiri ya Rasulullah. Maka Nabi bilang apa? Ar-raqibu syaitanun. Pergi sendirian itu syaitan. Ar-raqibani syaitanani katanya. Dua setan. Dua-duanya. Dibilang apa? Karena setan. As-salasa, tapi kalau 3 orang rukab. Itu ar-raqbun, kata ar-raqbu. Kalau 3 itulah namanya safar. Jadi safar itu jangan sendirian. Kecuali pergi dari kota ya, artinya bukan safar. Safar itu kan pergi jauh. Safar itu kan disebut safar itu dalam Islam itu yang pertama keluar kota, yang kedua 84 kilo atau 86 kilo, itu namanya safar. Kalau bisa pergi safar begitu jangan seorang diri, kata Nabi. Harus ada temannya. Ada teman. Takutnya kenapa-kenapa ada yang ngabarin. Kata Rasulullah, ya'lamun nas. Seandainya orang tahu apa yang tampak, ya, karena kita nggak lihat. Lo ya'lamun nas, kata Rasul, seandainya orang tahu apa yang ada saat pergi seorang diri, demi Allah tidak akan ada yang berani orang pergi seorang diri. Yaitu yang safar ya. Lain kalau jaraknya dekat. Tapi kalau safar itu kalau bisa jangan sendiri. Nabi sampai bilang begitu, ar-raqib syaitan. Sendirian seperti syaitan. Ar-raqibani, 2 orang yang pergi safar seperti 2 setan. Nah, baru yang as-salata, yang 3 itu namanya raqbu. Nah, itulah yang disebut musafir. Nah, ketika kita sudah ngambil rombongan 3, 4 lebih, maka tunjuk amirus safar. Itu adabnya. Harus ada. Ada, pemimpin rombongan. Itu Rasulullah bilang ambil amir safar. Nggak boleh kita, bagaimana ntar kita bareng-bareng terus? Nggak bisa. Harus ada amirus safar. Dia yang menentu. Ternyata ada yang satu lewat sini. Siapa yang menentukan? Amirus safar. Itu sunnah. Kadang-kadang kita meremehkan amirus safar. Padahal amir safar itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya nanti kenapa sih harus 3, kenapa nggak 2? Karena memang kalau sendirian namanya musafir, maaf, lebih cenderung melakukan maksiat. Kalau kita pergi sendirian, kita mau maksiat nggak malu. Kita mau maksiat nggak ada yang negor. Tapi kalau rame-rame malu. Karena orang di luar kota itu lebih cenderung maksiat. Mungkin kalau di dalam kota malu ada yang kenal. Tapi kalau di luar kota nggak ada yang kenal. Maka kadang-kadang bebas dia melakukan itu. Makanya kalau orang di dalam kota, kampung sendiri maksiat, kita bilang kampung sendiri maksiat kebangetan itu kan. Karena orang cenderung maksiat itu di luar kampung halamannya. Maka disuruh bertiga biar nggak terjatuh pada kemaksiatan. Jadi di amir safar dilihat. Kemudian setelah itu dia tentunya bekal harus siap. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Itu kan harus, jangan tawakal insyaallah. Nggak bawa duit. Akhir tengah jalan minta-minta urusannya. Belangsak. Jangan pakai bilang tawakal, jangan dulu. Tawakal itu kan ikhtiar, doa, tawakal. Bekal ada, doa jalan. Jadi jangan pakai model gaya-gaya apa? Koboi ya, itu nggak bisa. Gimana ntar aja gitu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu. Itu ayat memang Baqarah ayat 197 berkaitan dengan haji. Tapi juga berkaitan dengan safar kita. Wa tazawwadu, berbekal. Nah, namanya bekal nggak usah dibawa semua. Ini kadang-kadang mudik kasur dibawa, lemari dibawa. Antum mau pindah apa mudik? Bukan mudik, hijrah. Wa tazawwadu namanya bekal nggak usah dibawa semua. Ini dibawa semua. Kadang-kadang pengen nunjukin nih. Kita berhasil dibawa semua. Ayam sampai dibawa, kayak di sono nggak ada ayam. Kucing dibawa juga. Itu pindah itu. Namanya safar itu kalau bisa, ya yang kita butuhkan. Wa tazawwadu. Tapi ingat, khairuz zadi taqwa. Apa itu zadi taqwa? Taqwa di jalanan jangan maksiat, di jalanan jaga pandangan, di jalanan jaga tinggalin sholat, di jalanan tetap jalan. Nah, itu namanya. Itu bekal yang paling bagus. Bekal dunia, duit, tetap kita perlu. Tapi bekal iman, bekal taqwa harus lebih dijaga. Itu harus bekalnya harus. Itu namanya adab di dalam safar. Yang terakhir, keluar dari rumah jangan lupa doa. Ya, selain kendaraan dia bagus, rapi ya.
Tawakal itu termasuk bekal itu ya. Mobilnya dicek, olinya diganti apa belum, bannya bagus apa tidak, remnya kanvas dan sebagainya, periksa. Itu namanya tazawud. Itu berbekal. Bukan cuma duit doang, tapi bekal perjalanan ini aman apa tidak gitu. Setelah itu baru dia berdoa. Keluar dari rumah jangan lupa berdoa. Hadis Rasul, man kharaja min baiti faqal, siapa yang keluar dari rumahnya baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang keluar membaca itu, maka faqad kufiya wa wuqiya, dikatakan wahudiya. Sungguh orang ini telah dicukupkan, dijaga dan dikasih hidayah. Bahkan setan dalam hadis tersebut, kalau ada orang keluar rumah sambil baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, setan akan mengatakan tanah syaitan. Setan mengeluh, aduh, apa yang saya bisa perbuat sama orang ini? Orang ini sudah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Setan bilang, aku nggak bisa berbuat apa-apa, nyerah. Orang ini sudah kufiya hudiya, kufiya kan wukiya. Hudiya sudah dikasih petunjuk, kufiya dicukupi, wukiya dijaga. Setan nggak bisa apa-apa. Nah, keluar dari rumah baca itu tuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Pas naik mobil bergerak baca hadis Abdullah bin Umar, riwayat Abdullah bin Umar dari Sahih Muslim. Kata Abdullah bin Umar, Rasul kalau naik kendaraan musafir pergi jauh bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ard, terus sampai habis. Itu doa safar ya. Sangat banyak itu di dalam doa safar itu. Kata Rasul, siapa yang baca doa itu, Allah ringankan perjalanannya, Allah hilangkan rasa jenuh di perjalanan, dan diberasakan cepat nyampainya. Bahkan dijaga keluarganya yang ditinggal, dirinya dijaga, keluarga dijaga. Doa safar itu luar biasa. Nanti sekali waktu boleh kita jelaskan penjelasan dari ulama tentang doa safar. Doa safar ya. Oh, luar biasa doa safar itu. Orang kalau tahu tuh doa nggak mau tinggalkan kalau lagi safar. Karena kalau baca doa itu, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah yang menemani kita yang sedang dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, dan yang menjaga keluarga yang aku tinggal. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Ya Allah, jadikanlah perjalananku ini, perjalanan safarku ini adalah amalan yang mendapatkan keridhaan dan seterusnya. Wah, luar biasa. Baca doa itu. Bismillah, berangkat. Insya Allah perjalanannya tentunya masih banyak ya, ada pada yang lain. Ini kan kita ngobrol santai, ngobrol sepintas. Jadi ya sekenanya deh ya. Nah, kalau nanti dibaca kitab lagi ada lebih detail lagi. Tapi paling tidak apa yang kita sebutkan itu termasuk adab-adab yang diingatkan oleh para ulama. Insya Allah kalau kita lakukan itu, perjalanan tadi mudiknya menjadi ibadah. Jadi jangan disebut mudik itu tradisi. Tapi mudik itu bisa menjadi ibadah dengan tadi penjelasan tadi ya, tuntunannya. Masya Allah, Bib. Luar biasa sekali, Bib. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerah ya bagi sahabat-sahabat Nurul Fajri di sana yang ingin melakukan mudik. Perhatikan adab-adabnya, perhatikan niatnya, kemudian persiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk juga mempersiapkan amal-amal apa yang akan dilakukan ketika dalam melaksanakan safar tadi atau mudik. Dan tentunya ibadah ataupun mudik ini memang sudah menjadi kebiasaan ya bagi masyarakat Indonesia yang ingin kembali ke kampung halamannya ya. Namun di momentum Ramadan atau menjelang Idul Fitri biasanya ini skalanya lebih banyak, lebih besar. Makanya ada suka acara mudik bareng. Nah, itu ya. Nah, itu juga tentunya harus diperhatikan sekali lagi adab-adab yang harus diperhatikan agar mudik ini menjadi punya manfaat dan faedah, bahkan bisa mendatangkan pahala yang sangat besar gitu ya. Nah, baik sahabat Nurul Fajri, ini saja yang bisa kita hadirkan pada kesempatan podcast kali ini. Kita membahasnya tadi sepintas tentang mudik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saksikan terus podcast Nurul Fajri, Spam Sapa Jamaah
di episode berikutnya masih bersama dengan guru kita. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.